Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa gelisah tanpa tahu penyebabnya? Seolah ada yang mengganjal di hati, tetapi sulit dijelaskan. Pikiran berputar-putar, rasa cemas datang tanpa permisi, dan ketenangan terasa begitu jauh. Terkadang, kita merasa lelah bukan hanya karena pekerjaan atau masalah hidup, tetapi karena hati kita kehilangan arah. Kita mungkin terlalu sibuk mengejar dunia, memenuhi ambisi, mengkhawatirkan masa depan, atau menyesali masa lalu. Semua ini menumpuk hingga tanpa sadar hati kita menjadi berat. Gelisah adalah bahasa jiwa. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Terkadang, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Dunia ini memang melelahkan. Setiap orang punya ujian, entah dalam bentuk kehilangan, ketakutan, harapan yang tak terwujud, atau luka dari masa lalu yang belum sembuh. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting, yaitu, di mana kita mencari ketenangan? Apakah kita mencarinya dalam kesenangan dunia yang fana? Dalam pencapaian, kekayaan, atau validasi orang lain? Jika iya, mungkin itu sebabnya hati kita masih gelisah. Sebab, ketenangan sejati tidak datang dari dunia, tetapi dari sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Allah. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Bagaimana cara menemukan ketenangan di tengah kegelisahan? Apa yang diajarkan Islam tentang hati yang tenang? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah agar hati kita merasa damai? Simak sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Sumber ketenangan dalam Islam. Ketika hati gelisah, seringkali kita mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita mengira bahwa hiburan, kesenangan dunia, atau menghindari masalah bisa menghilangkan kegelisahan. Namun, semakin kita lari, semakin kosong hati ini terasa. Islam mengajarkan bahwa ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan kita dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari keadaan di luar diri kita, tetapi dari koneksi kita dengan Allah. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tapi Allah adalah satu-satunya yang pasti. Jika hati kita terikat kepadanya, kita tidak akan mudah tergoncang oleh keadaan apapun. Pertama, ketenangan dalam syalat. Syalat bukan hanya kewajiban, tetapi juga pelabuhan hati yang gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syalat adalah penyejuk hatiku." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali hati resah, ambillah wudhu, bentangkan sajadah, dan sujudlah dengan penuh kepasrahan. Saat dahi menyentuh bumi, itu adalah momen ketika kita paling dekat dengan Allah. Ungkapkan segala kegelisahan dalam sujud, dan biarkan Allah yang menggantinya dengan ketenangan. Kedua, ketenangan dalam zikir. Hati yang gelisah adalah hati yang haus akan mengingat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba perhatikan, ketika kita menghadapi masalah besar, tetapi kita sibuk berzikir, mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, hati kita perlahan menjadi lebih ringan. Itulah rahasia zikir. Ia seperti obat yang menyembuhkan kegelisahan, karena ia mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Ketiga, ketenangan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga obat bagi hati yang resah. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Coba luangkan waktu membaca Al-Quran, bahkan hanya beberapa ayat saja. Perhatikan bagaimana hati perlahan menjadi lebih tenang, karena dalam setiap ayatnya ada petunjuk, penghiburan, dan janji-janji Allah yang penuh kasih sayang.
Keempat, ketenangan dalam tawakal. Salah satu sumber terbesar dari kegelisahan adalah ketakutan akan masa depan. Kita takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Tapi Allah mengajarkan kita untuk bertawakal. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi itu berarti, setelah berusaha sebaik mungkin, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Jika kita percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur hidup, mengapa masih harus gelisah? Serahkan dan biarkan Allah yang mengurusnya. Dan kelima, ketenangan dalam doa. Doa bukan sekadar ritual, tapi senjata dan penghiburan bagi hati yang gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa." Hadis riwayat Tirmidzi. Terkadang kita lupa bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Dia mendengar setiap keluhan, setiap tangisan yang kita sembunyikan dari manusia. Saat hati resah, angkat tangan, berbicaralah kepadanya. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Jadi, ketenangan bukan tentang tidak adanya masalah, tetapi tentang bagaimana hati kita menghadapi masalah tersebut. Jika hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, badai sebesar apapun tidak akan mengguncangkan kita. Karena kita tahu, ada Zat yang Maha mengatur segalanya. Maka saat hati gelisah, kembalilah kepada Allah. Karena hanya di sisinya, ketenangan sejati bisa ditemukan. Kisah inspiratif yang menyentuh. Ada sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati tentang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang diuji dengan berbagai kesulitan dalam hidupnya. Suatu hari, ketika beliau sudah berusia lanjut, beliau melakukan perjalanan jauh. Malam itu, Imam Ahmad ingin menginap di sebuah masjid, tetapi penjaga masjid tidak mengizinkannya. Meskipun beliau sudah menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang musafir yang kelelahan, penjaga itu tetap mengusirnya. Imam Ahmad yang sudah tua dan letih pun terpaksa tidur di pelataran masjid. Namun, tidak lama kemudian, seorang tukang roti yang memiliki warung kecil di dekat masjid melihat kejadian itu. Dengan penuh rasa iba, ia mengajak Imam Ahmad untuk beristirahat di tempatnya. Malam itu, Imam Ahmad memperhatikan sesuatu yang menarik dari si tukang roti. Sambil menguleni adonan rotinya, pria itu terus-menerus berzikir, "Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar." Ia tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Imam Ahmad penasaran, lalu bertanya, "Sudah berapa lama engkau melakukan amalan ini?" Tukang roti itu tersenyum dan menjawab, "Sudah bertahun-tahun, Imam. Aku selalu berusaha menjaga lisanku agar tidak berhenti mengingat Allah." Imam Ahmad lalu bertanya lagi, "Apa yang engkau dapatkan dari kebiasaan ini?" Tukang roti itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Setiap doa yang kupanjatkan selalu dikabulkan Allah. Hanya satu doa yang belum dikabulkan." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Doa apa itu?" Si tukang roti menjawab, "Aku selalu berdoa agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Saat itu juga, Imam Ahmad terharu dan meneteskan air mata. Ia tersenyum dan berkata, "Subhanallah, doamu telah dikabulkan oleh Allah tanpa engkau sadari. Aku adalah Ahmad bin Hanbal. Allah telah menyeretku ke rumahmu hingga aku terusir dari masjid dan akhirnya datang kepadamu." Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Ketika hati gelisah, isilah dengan mengingat Allah. Apapun keadaan kita, baik dalam kesulitan, kesedihan, atau ketidakpastian, zikir adalah obat yang paling menenangkan. Dan ketika hati selalu terpaut dengan Allah, bahkan doa-doa yang kita kira mustahil pun bisa dikabulkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jadi, jika hatimu sedang gelisah, jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak zikir, dan bersabarlah. Karena bisa jadi, di balik kegelisahan itu, Allah sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa untukmu. Nasihat yang menyejukkan. Ketika hati gelisah, seringkali kita mencari ketenangan di tempat yang salah, menghibur diri dengan kesenangan dunia,
berharap orang lain memahami kita, atau bahkan menyalahkan keadaan. Padahal, ketenangan sejati hanya datang dari hati yang berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa nasihat yang bisa menjadi pelita di saat hatimu gelisah. Pertama, pahami bahwa kegelisahan adalah bagian dari ujian hidup. Dalam hidup tidak ada yang lepas dari ujian. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Gelisah, cemas, dan rasa tidak tenang adalah bagian dari ujian yang akan menguji keimanan kita. Bukan soal bagaimana cara menghindarinya, tetapi bagaimana cara menghadapinya. Saat ujian datang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini cara Allah mengajakku kembali kepadanya? Apakah ini bentuk kasih sayangnya untuk mendekatkanku kepada kebaikan? Karena terkadang, Allah menanamkan kegelisahan dalam hati kita, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa kita telah terlalu jauh darinya. Kedua, berserah diri kepada Allah, karena Dia yang mengatur segalanya. Seringkali kita gelisah karena merasa harus mengendalikan segalanya. Kita takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan tidak berjalan sesuai rencana. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak menyimpan makanan untuk esok hari, tetapi tetap berangkat mencari makan dengan keyakinan bahwa Allah akan mencukupi. Begitu pula dengan kita. Gelisah muncul karena kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hal yang bukan bagian dari tugas kita. Ingatlah bahwa tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa. Selebihnya, biarkan Allah yang mengatur. Jika kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat, ucapkanlah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku, Dia sebaik-baik pelindung. Hati yang berserah kepada Allah adalah hati yang paling tenang. Ketiga, jangan terjebak dalam pemikiran negatif dan overthinking. Gelisah seringkali datang dari pikiran yang terlalu jauh ke masa depan atau terlalu lama terjebak di masa lalu. Kita cemas dengan hal yang belum terjadi atau menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk fokus pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan terlalu membebani diri dengan urusan dunia, karena sesungguhnya apa yang telah ditakdirkan untukmu, pasti akan datang kepadamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika hati terasa berat, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah masalah ini benar-benar sebesar yang aku bayangkan? Apakah aku terlalu banyak berpikir tanpa bertindak? Apakah aku sudah berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah? Kadang, satu-satunya yang kita butuhkan untuk menenangkan hati adalah berhenti mengkhawatirkan hal yang belum terjadi dan mulai fokus pada langkah kecil yang bisa kita ambil sekarang. Keempat, perbanyak zikir dan doa, karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jika hatimu gelisah, cobalah duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dengan perlahan, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Zikir bukan hanya lafaz di lisan, tetapi juga cara menghubungkan hati kita kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dengan yang mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika hati terasa berat, jangan mencari pelarian di dunia. Jangan mencari hiburan yang hanya sementara. Tempat terbaik untuk menenangkan hati adalah dengan mengingat Allah. Dan kelima, ingatlah bahwa setiap kegelisahan pasti ada akhirnya. Tidak ada malam yang abadi. Tidak ada hujan yang terus turun tanpa henti.
begitu pula dengan kegelisahan. Ia tidak akan bertahan selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Jika hari ini kamu sedang merasa lelah, takut, atau tidak tahu harus berbuat apa, ingatlah bahwa ini hanya fase sementara dalam hidupmu. Suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kegelisahan yang dulu kamu rasakan hanyalah bagian kecil dari perjalananmu menuju sesuatu yang lebih baik. Saat hati gelisah, jangan biarkan perasaan itu menguasai dirimu. Sebaliknya, gunakan kegelisahan itu sebagai pengingat bahwa Allah selalu menunggumu untuk kembali kepadanya. Berserah, berzikir, kurangi overthinking, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkanmu sendirian dalam menghadapi segala sesuatu. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati hanya ada dalam hati yang selalu bersama Allah. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, dunia ini memang tempat ujian. Terkadang hati kita merasa lelah, tetapi jangan pernah menyerah. Saat gelisah datang, kembalilah kepada Allah. Dia lebih dekat daripada urat leher kita. Dia lebih memahami hatimu daripada dirimu sendiri. Percayalah, setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap air mata akan digantikan dengan senyuman. Dan setiap kegelisahan akan berganti dengan ketenangan, jika kita memilih untuk mendekat kepadanya. Jadi, jangan biarkan kegelisahan merenggut kebahagiaanmu. Bangkitlah, kuatkan hati, dan ingatlah, Allah selalu bersamamu. Jika nasihat ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar bagaimana cara kamu menghadapi kegelisahan dalam hidup. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ketenangan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.